Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka ta'lim ini dengan pembacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Adapun materi kita pada kesempatan ini yaitu mengenai wadiah. Apa itu wadiah? Titipan. Wadiah ialah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar ia dapat memelihara atau menjaga sebagaimana mestinya. Ini seringkali kita lakukan, misalnya kalau kita lagi mudik, ada sepeda motor kita titipkan sama kawan, ada surat-surat berharga, misalnya di situ ada sertifikat tanah atau yang lainnya. Nah, orang yang menitipkan itu, orang yang menerima titipan itu harus amanah. Dalilnya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Adapun dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam addil amanata ila mani tamanaka wa la tahun man khonaka. Bayarkanlah, tunaikanlah titipan itu kepada orang yang bisa dipercaya. Hukum menerima titipan. Yang pertama, sunnah. Jadi kalau kita misalnya dititipkan seseorang benda, kalau kita mampu menjaganya, memeliharanya, maka hukumnya sunnah. Yang kedua, bisa-bisa haram. Ia tidak sanggup memeliharanya atau merawatnya, tapi ia paksakan. Saya sebenarnya agak khawatir nih kalau dititipin cincin nih, tapi tidak apa-apalah. Ini ketika tidak apa-apa, beneran hilang, berarti membuka peluang agar barang itu hilang. Jadi bisa hukumnya berubah menjadi haram. Ada makruh, yaitu bagi orang yang dapat menjaga barang tersebut tapi ia tidak percaya kepada dirinya. Seperti itu. Rukun barang yang dititipkan. Yang pertama, ada barang yang dititipkan, jelas bendanya. Kalau tidak jelas, tidak bisa. Saya Ustaz Karim menjumpai orang, Ustaz, tolonglah simpankan ini. Apa itu? Barangnya nggak bisa dilihat dengan mata terbuka, Ustaz. Harus dengan mata batin. Tidak bisa itu. Tidak bisa. Kita bicara yang bisa dipegang oleh, dirasakan oleh panca indera. Yang kedua, ada orang yang menitip
ada orang yang menerima titipan. Yang ketiga, lafaz. Saya titipkan barang ini kepadamu, mohon dijaga, saya terima. Sebagian para alim ulama kita, lafaz ini tidak disyaratkan, tidak merupakan bagian dari rukun. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dititipkan seseorang barang dan barang itu sangat berharga, kalau bisa ditulis. Misalnya dititipkan emas berapa mayam misalnya, berapa ukurannya, kadarnya, jumlahnya besar. Ragu kita, bilang, tuliskan, ini barang ini titipan si ini, simpan di lemari atau di tempat-tempat yang bisa ahli waris kita membaca. Kenapa? Karena kalau kita tidak sampaikan itu, tak lama umur kita, meninggal kita, dipikir ahli waris itu milik kita. Tidak bisa seperti itu. Mungkin ini saja yang ingin kami sampaikan mengenai titipan. Sedapat mungkin kita tidak mempergunakan barang yang dititipkan itu kecuali dengan izin. Insya Allah besok kita akan lanjutkan pada materi luktoh. Luktoh itu barang temuan. Lalu bagaimana barang temuan ini? Apakah nanti barang ini bisa menjadi milik kita, atau apa-apa unsur yang harus kita penuhi agar dia menjadi milik kita? Baik, kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.